warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin dirahmatullah, kita akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah. Setelah kemarin kita membahas tentang Futuh Makkah ya. Futuh Makkah. Pasca Futuh Makkah, dibebaskannya kota Makkah, maka pada saat itu bisa dikatakan penyembahan berhala itu sudah hancur di tanah Hijaz pada saat itu. Nah, kemudian bangsa Arab semuanya tunduk kepada Islam dan mereka kemudian masuk, berduyun-duyun masuk Islam. Nah, namun ada satu kabilah ya, satu suku yang mereka ini belum beriman, yakni suku Hawazin. Suku Hawazin ini ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW berhasil untuk menundukkan tanah Hijaz pada saat itu, maka mereka pun mulai merasa khawatir karena mereka belum masuk Islam. Mereka merasa khawatir bahwa cepat atau lambat Rasulullah SAW pun akan mendatangi mereka, akan mengerahkan pasukan ya, untuk menundukkan suku Hawazin. Nah, maka suku Hawazin ini kemudian mereka bersatu untuk melakukan serangan ya, kepada Rasulullah SAW. Dan ini terjadi, peperangan ini terjadi di wilayah yang namanya Hunain, sebuah lembah ya, namanya Hunain, terletak antara Makkah dan Taif. Taif itu jaraknya dari kota Makkah kurang lebih 60 km kurang lebih ya, 60 km. Dan wilayahnya itu berbukit-bukitnya. Nah, ini ada wilayah antara Makkah dan Taif ya, Hunain. Perang Hunain ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi. Nah, pada saat itu suku Hawazin dan Bani Thaqif bersepakat mengangkat seorang panglima untuk peperangan ini yang bernama Malik bin Auf An-Nasri. Ini masih muda ya, umurnya 30 tahun, dan dia dikenal sebagai ahli perang. Umur 30 tahun ya, diangkat menjadi panglima, memang dia ahli perang. Nah, bermusyawarahlah pada saat itu suku Hawazin, Thaqif, Bani Hilal, Bani Jusham, dan suku-suku yang lainnya. Di antara mereka adalah Duraid bin As-Simmah. Ini sama juga, dia terkenal sebagai ahli dalam peperangan. Tapi Duraid bin As-Simmah ini dia sudah sangat tua, bahkan buta ya, sudah buta matanya itu, sehingga dia hanya bisa memberikan masukan-masukan, ya, saran-saran gitu dalam permusyawaratan tersebut. Nah, waktu itu Malik bin Auf An-Nasri
dia menawarkan strategi perang yang berbeda dengan keinginan Dureng, orang yang sudah sepuh ini. Nah, Malik dia berpendapat di kalangan muda ya. Malik berpendapat agar mereka ini membawa semua anak istri, harta benda mereka ke medan perang. Maksudnya adalah menurut Malik, apabila seorang prajurit mengetahui ya sesuatu yang berharga dalam hidupnya, yakni keluarga dan hartanya ada di belakangnya, kalaupun terjadi kekalahan, ya, kalaupun terjadi kekalahan, dia tidak mungkin meninggalkan keluarga dan hartanya itu jatuh ke tangan musuh. Jadi supaya bagaimana memunculkan tekad yang kuat gitu maksudnya. Sehingga mereka akan berjuang mati-matian. Nah, waktu itu Malik dia menyampaikan pidatonya, dia berorasi ya, membakar semangat pasukannya pada saat itu. Dia mengatakan, sungguh Muhammad belum pernah berperang sama sekali sebelum ini. Selama ini dia hanya melawan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana berperang, sehingga bisa mengalahkan mereka. Maka jika kamu bertemu mereka, pecahkan sabuk pedang kamu dan seranglah mereka secara serentak dan tiba-tiba. Nah, ini berupaya untuk memunculkan ya, semangat dengan cara apa? Dengan cara tadi merendahkan ya, kekuatan musuh. Nah, akhirnya kemudian mereka berangkat. Yang dibawa adalah tadi harta-hartanya, keluarganya dibawa. Puluhan ribu ekor unta bahkan dicatat gitu ya. Nah, kemudian Malik juga memerintahkan tadi agar kaum wanita, anak-anaknya diletakkan di atas unta-unta tersebut. Nah, ini sekali lagi cara ini untuk menjatuhkan mental lawan ya, karena mereka mengira pasukan dari Hawazin ini sangat banyak. Nah, maksudnya menampakkan seperti itu strateginya, selain tadi menjaga tekad ya, dari peserta perang, juga supaya musuh mengira bahwa jumlah pasukan ini sangat banyak. Gitu. Nah, sementara itu mendengar persiapan dari Bani Hawazin seperti itu, kaum muslimin pun kemudian mempersiapkan diri. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW menunjuk Attab bin Usaid bin Abil, ya, Uwais bin Umayyah. Nah, ini diberikan kepercayaan ya, Rasulullah luar biasa. Jadi Rasulullah ini kalau bepergian meninggalkan kota Madinah itu selalu menunjuk orang untuk menjadi, kalau bahasa kita sekarang, PLT, pemimpin sementara. Bahkan yang ditunjuk oleh Rasulullah ini luar biasanya adalah seorang pemuda ya. Attab bin Usaid bin Abil Uwais bin Umayyah ini umurnya baru 20 tahun. Nah, kemudian juga Mu'ad bin Jabal ya, sebagai pengajar ya, sebagai pengajar bagi penduduk Mekah. Ini dua-duanya juga anak muda ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengirim mata-mata. Jadi ketika mendengar penyerangan ya, rencana penyerangan Hawazin ini, kemudian Rasulullah SAW mengirim mata-mata yang bernama Abdullah bin Abi Hadrat, mengintai bagaimana persiapan orang-orang Hawazin ini. Lalu kemudian Abdullah ya,
pergi dan dia tinggal di tengah-tengah mereka sehari semalam atau lebih. Bisa menyelusup ya ke dalam musuh dan melihat bagaimana persiapan musuh, kekuatan musuh. Lalu kemudian setelah itu dia baru kembali lagi setelah sehari semalam ya, datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian melaporkan tentang kekuatan musuh, persiapan musuh. Nah waktu itu Rasulullah SAW mulai menyiapkan pasukan. Terkumpullah 10.000 orang yang sebelumnya ikut bersama beliau dari Madinah ya, untuk membebaskan Makkah. Yang mengikuti Futuh Makkah itu kan ada 10.000. Ditambah kemudian 2.000 orang dari penduduk Makkah yang baru masuk Islam. Nah ini jumlah 12.000 ini adalah jumlah yang sangat banyak, jumlah yang terbanyak yang bisa dikumpulkan pada saat itu ya oleh kaum muslimin. Nanti berikutnya ada perang Tabuk juga lebih banyak lagi. Nah ini 12.000. Kemudian Rasulullah juga menyiapkan beberapa baju besi, senjata kepada Sofwan bin Umayyah dan Naufal bin Al-Harith. Nah, Sofwan bin Umayyah dan Naufal bin Al-Harith ini saat itu mereka masih musyrik, belum masuk Islam. Nah, berjalanlah pasukan dengan jumlah yang sangat banyak ini, 12.000 pasukan ini. Nah ini kemudian terjadi sebuah peristiwa yang disebutkan di dalam hadis ini ya, menggambarkan bagaimana orang-orang Islam yang baru saja masuk Islam ya, orang-orang Arab yang baru saja masuk Islam itu memang belum mantap gitu ya, keimanannya itu. Nah, ketika melewati sebuah pohon, ini pohon apa namanya? Sekarang suka dipromosikan juga nih. Bidara. Ini pohon bidara. Pohon bidara. Sidr ya. Nah ini melewati sebuah pohon. Jadi orang-orang Quraisy itu orang-orang kafir, orang-orang Arab Quraisy dulu. Mereka ini punya pohon bidara yang sangat besar, namanya Dzatu Anwat. Nah kebiasaan mereka selalu menziarahi setiap tahun, menziarahi pohon tersebut, kemudian menggantungkan senjata mereka di atas pohon itu. Jadi maksudnya apa? Apa ya maksudnya ngalap berkah gitu ya? Mungkin ngalap berkah, dianggap bahwa menggantungkan senjata di situ akan membawa kekuatan, mengharapkan berkah, tabarruk ya, tabarruk, ngalap berkah. Kemudian setelah itu juga mereka melakukan penyembelihan hewan, ya, hewan kurban gitu. Nah, dan melakukan ini istilah kita tirakat, ya. Jadi sebuah kegiatan-kegiatan ritual di situ, ya, selama 1 hari itu di bawah pohon itu. Nah, ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Hunain, mereka melewati pohon ini, ya, Dzatu Anwat ini. Nah, orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam melihat pohon yang selama ini dianggap membawa berkah, gitu ya, membawa berkah bagi mereka dan dijadikan tempat tirakat oleh mereka. Mereka kemudian menggantungkan senjata-senjata itu di atas pohon sidr itu, di atas pohon bidara. Nah, kemudian mereka sebagiannya mereka ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya Dzatu Anwat. Kata Rasulullah mendengar perkataan seperti itu, ya, beliau berseru, Subhanallah, ya, Maha Suci Allah. Ini adalah ucapan yang sama seperti diucapkan Bani Israil. Buatkanlah untuk kami sebuah sesembahan
Sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan. Orang-orang Yahudi dahulu ketika dalam pengungsian dari Mesir dan pengungsian keluar dari Mesir menuju ke wilayah Palestina, di tengah jalan melihat orang-orang musyrikin sedang menyembah-nyembah berhala. Lalu mereka bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatkan buat kami al-ijl, berhala, gitu ya. Buatkan bagi kami berhala di mana kami juga ingin menyembah seperti mereka menyembah." Jadi bagaimana keimanan mereka atau akidah mereka ini belum lurus. Gitu. Nah ini juga yang dilihat atau dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ini betul-betul sunnah. Maksud sunnah di sini adalah kebiasaan orang-orang dahulu. Gitu. Kamu sungguh akan mengikuti sunnah atau jalan hidup orang-orang sebelum kamu sedemikian rapat. Jadi yang maksud dengan sunnah itu tradisi. Yang di sini ya. Konteksnya di sini, sunnah di sini adalah ini adalah sunnah, ini adalah tradisi orang-orang terdahulu dan kamu sungguh akan mengikuti sunnah atau jalan hidup orang-orang sebelum kamu. Ini celaan ya dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang belum memahami. Ya. Nah ini kita juga sampai saat ini juga harus mengakui ya di lingkungan masyarakat kita, mereka Muslim, tetapi dalam hal-hal seperti ini masih sering ya, ada yang salah kaprah gitu ya, salah kaprah. Misalnya kita disunnahkan ziarah, ya, ziarah kubur untuk mengingat mati atau untuk mendoakan orang, itu disunnahkan. Tetapi menjadi salah kaprah ketika orang datang ke sana kemudian malah meminta kepada orang yang ada di kubur itu, ya, meminta, "Wahai Syekh Fulan, sehatkanlah saya. Wahai Syekh Fulan, sampaikanlah hajat saya." Nah ini keliru gitu. Tapi kalau kita di sana mendoakan, gitu ya, mendoakan, atau memang ini ada ikhtilaf di kalangan kaum muslimin tentang masalah ini. Ya, kita harus sangat hati-hati. Jadi, apakah boleh bertabaruk, ya, bertabaruk dengan orang-orang soleh dalam berdoa, ya, bertawasul dengan orang-orang soleh, dengan menyebut orang soleh. Bahkan juga berbeda pendapat orang-orang itu, apakah boleh kita bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hanbal itu hanya membolehkan bertawasul itu dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian sebagian ulama yang lain menganggap bahwa orang-orang soleh pun bisa ya, kita bertawasul dengan menyebut namanya, meminta kepada Allah tapi dengan menyebut nama orang-orang soleh, menyebut Rasulullah gitu ya. Nah ini tawasul yang diperselisihkan gitu ya, tawasul yang diperselisihkan. Ada tawasul yang disepakati, ada tawasul yang diperselisihkan. Nah, tawasul dengan cara menyebut nama orang soleh gitu, termasuk yang diperselisihkan. Ya. Nah kita harus menjaga akidah orang-orang yang masih awam, yang belum paham. Harus dijelaskan. Boleh silakan berziarah gitu ya, ke makam para wali, kepada makam para ulama, silakan. Tapi jelaskan kepada mereka jangan sampai salah kaprah gitu ketika di sana malah meminta kepada orang yang dikubur. Kalau tidak meminta nggak masalah. Ya, datang ke sana apalagi dijelaskan mengenang perjuangannya para ulama itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang masalah itu, dan ini terjadi. Mereka bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Wahai Syekh Fulan, sampaikanlah hajat saya gitu. Nah kalau yang ikhtilaf itu menyebut misalnya dengan kemuliaannya
misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya meminta kepadamu ya Allah. Karena dia Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wali Allah. Nah, ini diperselisihkan tentang ini gitu ya. Nah, tapi kalau yang sudah jelas ya, yang sudah muhkamat jelas itu adalah kita meminta, itu jelas itu kemusyrikan. Meminta kepada orang yang sudah dikubur itu jelas itu. Cuma sepakat orang yang melakukan tadi tabaruk dengan orang soleh itu sepakat kalau dengan meminta begitu ya tidak boleh, musyrik gitu, jelas. Nah ini ya, balik lagi ke sini. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini menggambarkan bahwa waktu itu yang ikut rombongan Rasulullah itu tidak semuanya orang-orang yang mantap keimanan, gitu ya. Bukan, tidak semua orang-orang yang mantap keimanan, karena memang baru masuk Islam. Nah Rasulullah SAW pada saat itu berangkat dari Mekah pada hari Sabtu di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Kemudian setelah mendekati wilayah pertahanan musuh, Rasulullah SAW mulai menyusun barisan para sahabat dan kemudian menyerahkan bendera perang waktu itu, panji-panji jihad itu kepada beberapa orang muhajirin ya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Hubayb bin Al-Mundhir, dan kemudian dipegang juga oleh Usaid bin Hudayr ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW juga menyusun barisan dari kabilah-kabilah Arab. Nah ini kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam, dan kemudian menyerahkan bendera kepada mereka. Nah, Rasulullah waktu itu memakai dua lapis ya, baju perang, memakai topi baja ya. Kemudian juga menaiki bigol ya. Bigol ya. Bigol itu blasteran antara kuda dengan keledai. Bigol. Namanya dul. Nama bigolnya Rasulullah dul. Di bagian depan pasukan Rasulullah SAW menempatkan Khalid bin Walid. Nah, sementara itu musuh ya, jadi Malik bin Auf pada saat itu mengirimkan mata-mata mengintai kekuatan kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW. Kemudian para pengintai itu kembali kepada Malik bin Auf dalam keadaan ketakutan. Karena apa? Jumlah pasukan yang demikian besar dari kaum muslimin, 12.000. Dan ini sampai Malik ini dia menjadi marah ya, melihat orang-orang yang para mata-mata ini yang kelihatannya sangat ketakutan. Nah, cuma waktu itu Hawazin, Bani Hawazin ini menyerang tiba-tiba. Ini gambar di wilayah itu ya, di wilayah Hunain. Jangan salah tapi ini gambarnya agak pecah karena kecil. Ini gunung-gunung, wilayahnya wilayah gunung rumah. Dan begitu sampai di Hunain dan mulai menyusuri lembah, masih dalam remang-remang subuh, pasukan Hawazin secara serempak mereka menyerang kaum muslimin. Waktu itu belum siap gitu sepenuhnya. Nah, pasukan Hawazin ini mereka sebelumnya bersembunyi dulu gitu di balik bukit-bukit di lembah Hunain itu. Jadi ini adalah strategi yang disarankan oleh Duraid bin Asimah tadi, seorang yang ahli perang dari kalangan tua ya, yaitu melakukan serangan mendadak serempak gitu, kepada kaum muslim. Nah, mendapatkan serangan yang mendadak seperti ini, kaget kaum muslimin, tersentak kaum muslimin, tetapi mereka kemudian bisa melakukan
pembalasan, ya. Bisa melakukan penyerangan, balik menyerang. Akhirnya kemudian pasukan musuh Bani Hawazin kewalahan, mereka akhirnya lari meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan ghanimah yang cukup banyak. Nah, ini persis peristiwa dalam Uhud, ya, peristiwa Uhud, di mana ghanimah banyak ditinggalkan. Akhirnya waktu itu kaum muslimin ini sebagian atau pasukan umat Islam pada saat itu sebagian juga akhirnya disibuk dengan ghanimah. Lupa, lengah bahwa pertempuran itu belum selesai gitu. Nah, lagi-lagi ya ini ya, jumlah pasukan banyak, bahkan kalau ini banyak 12.000. Ketika melihat ghanimah, lagi-lagi yang menjadi godaannya. Padahal musuh ini masih mengintai, masih di area itu, masih mengintai, menjadi ancaman bagi mereka. Gitu. Nah, ini kemudian Bani Hawazin melakukan serangan balik mereka, balik menyerang. Ratusan panah, tombak, batu, ini meluncur bagai hujan kepada kaum muslimin yang waktu itu sedang sibuk dengan ghanimah. Akhirnya kocar kacir pasukan kaum muslim. Bahkan sebagian mereka itu lari meninggalkan medan tempur, meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali beberapa gelintir saja. Ada di dalam riwayat disebutkan sekitar hanya 80 orang yang masih bertahan di medan tempur gitu ya, di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dari 12.000 sudah kocar kacir, yang masih ngumpul di tempat gitu ya, sekitar 80 orang. Bayangkan waktu itu bagaimana ini suasananya gitu ya. Sudah lari ke sana kemari. Nah, inilah yang kemudian diceritakan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 25. Menceritakan tentang bagaimana kaum muslimin kocar kacir dengan jumlah pasukan yang padahal jumlah pasukan yang demikian besar. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai kaum muslimin di medan perang yang sangat banyak. Tapi ingatlah ya, wa yawma Hunain. Tapi ingat peristiwa Hunain. Id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian merasa takjub ya, merasa bangga, merasa sombong, congkak dengan banyaknya jumlah kalian. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Padahal jumlah yang banyak itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Kalau tadi dikaitkan dengan peristiwa awalnya ya, banyak di antara mereka ini yang belum kokoh keimanannya. Kemudian ketika tadi ghanimah pun terlihat bagaimana ya mereka begitu mudah tergoda gitu. Ketika ada serangan dari musuh, mereka lari kocar kacir. Falam tughni ankum syai'. Jumlah yang banyak itu tidak membawa manfaat. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Bumi yang luas terasa sempit oleh kalian. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai, dengan kocar kacir. Nah, lagi-lagi ini ingin menegaskan bahwa kekuatan kaum muslimin itu bukan pada sisi kuantitas. Walaupun kuantitas itu penting, bukan dari sisi banyaknya jumlah pasukan, bukan dari hebatnya persenjataan. Tetapi kaum muslimin itu kekuatannya adalah ada pada keimanannya, kepada ruhiyahnya, kepada maknawiyahnya. Ini bukan berarti menafikan ya, bukan menafikan pentingnya jumlah, bukan. Tapi dalam sejarahnya umat Islam itu nggak pernah
menang karena jumlah yang banyak. Maka nanti kalau kita belajar tarikh gitu ya, kita akan temukan itu peristiwa-peristiwa misalnya di dalam sejarah Turki Utsmaniyah itu bagaimana ada dalam sebuah peperangan itu dengan jumlah yang sangat sedikit kaum muslimin bisa mengalahkan pasukan musuh yang demikian banyak, jauh lebih banyak. Lagi-lagi kembali kepada masalah ruhiyah ma'nawiyah. Ruhiyah ma'nawiyah. Saat itu pasukan berkuda dari Bani Sulaim ya, tercerai-berai, lari meninggalkan Nabi SAW. Diikuti juga oleh orang-orang Mekah. Ya. Nah, waktu itu Nabi SAW ini mengambil posisi sebelah kanan sambil memanggil kemudian, wahai kaum muslimin, ya. Marilah ke sini. Aku, jadi maksudnya kembalilah ke sini, jangan bercerai-berai. Aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah. Tapi waktu itu situasinya genting, ya. Situasinya orang udah ketakutan. Karena apa? Karena serangan tombak, panah, batu ya, yang terlempar ke arah mereka. Ya, kecuali beberapa gelintir sahabat dan ahlul bait beliau. Yang pernah saya bantu kalau nggak salah cuma 80 orang. 80 orang yang masih berada di sekitar Rasulullah, bertahan ya di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam situasi genting seperti itu, orang yang masih menyimpan dendam ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh Rasulullah secara diam-diam. Ini adalah diantaranya adalah Syaibah bin Utsman. Jadi dia ini bergabung di pasukan, tetapi sebetulnya punya niat untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, Syaibah bin Utsman. Syaibah bin Utsman dia bercerita tentang rencananya untuk membunuh Rasulullah. Tapi kemudian dia menjadi seorang muslim. Kata Syaibah bin Utsman, dia bercerita, setelah pembebasan kota Makkah, aku ikut bersama Quraisy menuju Hawazin ya, dalam perang Hunain itu, dengan harapan dapat membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar akulah yang menuntaskan dendam orang-orang Quraisy. Aku katakan, seandainya tidak tersisa satupun Arab dan Ajam, orang selain Arab, melainkan mengikutinya, niscaya aku tetap tidak akan mengikutinya selama. Jadi gak akan beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika kata Syaibah bin Utsman, ketika kedua pasukan ini mulai saling menyerang, aku pun menghunus pedang sambil mendekati Rasulullah SAW yang ada di atas bidhal. Nah, ini bidhal ya. Blasteran kuda dengan keledai ya, jadi seperti ini bidhal. Mendekati Rasulullah SAW ya, waktu itu di atas bidhal. Kemudian aku mulai mengayunkan pedang. Aku mulai mengayunkan pedang ke arah Rasulullah SAW. Tiba-tiba berkelebatlah api menyambar bagaikan kilat. Tiba-tiba ada api ya, yang menyambar seperti kilat. Aku menutupi mata karena takut melihat api tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menoleh ke arah Syaibah bin Utsman. Wahai Syaibah, mendekatlah kamu sini, kata Rasulullah. Kemudian aku pun mendekati beliau. Lalu Rasulullah SAW mengusap dadaku, kata Syaibah. Kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, lindungilah dia dari syaitan. Apa yang terjadi? Ya, ketika diusap dada dari Syaibah ini oleh Rasulullah, kemudian didoakan, kata Syaibah, sungguh demi Allah, saat itu juga beliau berbalik menjadi orang yang lebih aku cintai.
dari penglihatan dan pendengaranku serta diriku sendiri. Itu hidayah ya. Jadi tadinya istilah orang Sunda sagilah. Ya, kalau udah dapat hidayah gitu. Tadinya Rasulullah ini orang yang paling dibenci, ya. Tapi dengan hidayah dari Allah, Allah berkehendak membukakan hidayah. Orang yang tadinya paling dibenci menjadi orang yang paling dicintai. Kemudian kata Rasulullah, mendekatlah kamu dan seranglah musuh-musuhnya. Kata Rasulullah, maka aku pun maju dan menyerang. Dan sungguh seandainya aku bertemu ayahku waktu itu juga, tentu aku tikamkan pedangku ke tubuh. Karena tiba-tiba dia menjadi ingin membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya aku pun selalu menyertai beliau sampai pasukan berkumpul kembali. Ya, dalam perang Hunain, aku mendekatkan bidwal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendekat kepada bidwal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau duduk di atasnya. Ya, beliau pun bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang sudah tadi tercerabut. Ketika aku masuk ke dalam tenda beliau berkata kepadaku, kata Syaibah, wahai Syaibah, apa yang diinginkan Allah untuk dirimu lebih baik dari apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Nah, ini ya. Luar biasa ya, hidayah kepada seorang musuh yang kemudian menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam peristiwa perang Hunain. Nah, di dalam perang ini pun kita melihat bagaimana keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dalam perang Hunain ini Rasulullah selalu berada di barisan depan, memanggil para sahabatnya, wahai kaum muslimin, kemari aku Muhammad bin Abdullah. Jadi Rasulullah tidak takut, ya. Tidak takut ketika dalam suasana genting seperti itu. Waktu itu dalam suasana genting itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diapit oleh Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika pasukan sedang bercerai-berai, Rasulullah kemudian berseru, aku adalah Nabi, bukan pendusta, aku putra Abdul Muttalib. Nah, saat itulah kaum muslimin menyerang balik. Ketika Rasulullah berseru seperti itu, orang-orang itu sudah yang melihat Rasulullah, ya itu sudah secara empuk berada di depan, gitu ya. Maka ini menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh. Nah, namun pada saat itu Rasulullah sama sekali tidak takut ketika ada serangan-serangan seperti itu. Dan Rasulullah menyeru Ashabus Samurah. Ashabus Samurah ini, Samurah itu nama pohon ya. Pohon ketika para sahabat Bai'atul Ridwan. Pohon Samurah. Kan mereka ini berbaiat di bawah pohon Samurah. Pohonnya sekarang udah nggak ada. Kalau Bapak ke Hudaybiyah, ya, sekarang seminggu dikunjungi kan oleh orang-orang yang umroh atau haji ya. Bahkan ada yang mikot dari sana gitu ya, dari Hudaybiyah. Itu sudah nggak ada sekarang pohon Samurahnya. Karena apa? Dipotong sama Umar bin Khattab. Ditebang sama Umar bin Khattab. Kenapa? Karena waktu itu, nah itu tadi untuk menghindarkan orang-orang awam melakukan perbuatan musyrik, syirik, perbuatan syirik. Jadi mereka berkumpul di bawah pohon Samurah itu ya, ketika pada masa Umar bin Khattab berkumpul di sana melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Nah, ini sama Umar bin Khattab tebang ya. Kenapa? Maksudnya untuk melindungi ya, jangan sampai akidah umat ini jadi terganggu. Mungkin orang pada saat itu masih ngerti ini maksudnya bukan apa-apa, bukan mau menyembah pohon, bukan gitu. Tapi orang-orang ke depan ke belakang nanti bisa jadi gitu. Nah, ini ditutup jalan itu oleh Umar bin Khattab. Nah, waktu itu Abbas bin Abdul Muttalib disuruh untuk memanggil orang-orang yang mengikuti Bai'atul Ridwan, Ashabus Samurah. Kemudian mulailah ya, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Wahai kaum muhajirin yang bersumpah setia, yang berbaiat di bawah pohon ini,
yang di bawah pohon Samura, ini Muhammad yang masih hidup. Ya. Kemarilah kalian, wahai ashabus Samura, wahai penghafal surat Al-Baqarah. Dipanggil ya, orang-orang yang dulu pernah berbaikat dan orang-orang yang tadi para qurra, ya, para penghafal Al-Qur'an, artinya penghafal surat Al-Baqarah. Nah, akhirnya kemudian mereka menyambut seruan dari Abbas bin Abdul Muttalib ini. Kemudian bangkitlah mereka. Kemudian mereka kembali berperang. Terjadilah ya, pertempuran yang sangat sengit. Ya. Pada saat itu satu demi satu korban dari pihak musuh ini mulai bergelimpangan. Ya. Ali bin Abi Thalib ini menewaskan lebih dari 40 orang. Sementara Khalid bin Walid di dalam peperangan ini mengalami luka yang cukup berat. Ini yang terjadi pada saat itu. Nah, musuh kewalahan, ya. Musuh kewalahan. Nah, Malik bin Auf dan pasukannya mereka terdesak dan mulai gelagat-gelagat kekalahan sudah terlihat, mental pasukan juga sudah jatuh. Akhirnya mereka melarikan diri dengan meninggalkan harta dan keluarga mereka. Jatuhlah ya, ke tangan kaum muslimin ribuan tawanan perang yang terdiri dari anak-anak dan kaum wanita, juga puluhan ribu ternak terdiri dari 40.000 ekor unta dan 24.000 ekor kambing serta ribuan uqiyah perak. Jadi banyak sekali mereka sengaja ya, pas perang dibawa gitu ya harta-harta mereka. Dan disinilah dalam surat At-Taubah diceritakan ya, setelah suasana genting seperti itu, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, kepada orang-orang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Ini berkaitan dengan perang ya, ayat ini. Nah, bahkan dalam perang itu memang ada seorang sahabat ya, Jubair bin Mut'im. Dia menceritakan pengalamannya memang dalam perang itu ditolong oleh pasukan malaikat. Sungguh, kata Jubair bin Mut'im, sungguh sebelum kekalahan musuh ini, aku melihat ada beberapa orang yang berperang seperti bayangan hitam yang turun dari langit, ya, jatuh ke tengah-tengah kami. Aku tidak sangsi kalau mereka itu adalah malaikat. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang menjadi saksi ya peristiwa itu turunnya para malaikat. Saya jadi teringat kepada cerita dari orang Bosnia dulu yang pernah datang. Mungkin ada nggak yang pernah hadir ya? Dulu ada orang Bosnia, saya waktu itu SMA kelas 2 gitu ya, di Masjid Salman itu diundang. Waktu itu lagi konflik Bosnia Serbia. Itu dalam perang itu dia menceritakan ya, bahwa terjadi semacam ini, peristiwa semacam ini. Jadi orang Serbia itu dalam sebuah peperangan di Bosnia sana waktu itu terjadi bentrok antara pasukan Serbia dengan pasukan Bosnia gitu. Nah, pada jumlah pasukan Bosnia itu waktu itu sedikit. Akhirnya dengan berlindung kepada Allah, berdoa, pokoknya ini sudah syahid lah saat ini ya, pasukan yang sedikit itu. Mereka terus saja menyerang, tidak gentar gitu ya. Tiba-tiba serangan dari orang Serbia itu berhenti. Dan kemudian ketika mereka mendekati, ternyata bahkan sudah banyak yang mati, dan kemudian ada tawanan yang mereka ini menggigil ketakutan gitu. Ketika ditanya, kenapa kamu kelihatan sangat ketakutan seperti ini? Dia kemudian menceritakan, si orang tawanan Serbia itu, bahwa saya melihat ada pasukan dari kalian yang bisa terbang. Ketika kami tembak, kata orang Serbia itu, ketika kami tembak tiba-tiba dia pecah dan berubah menjadi banyak gitu. Jadi pas ditembak ya ini terbang, kemudian ditembak langsung dia pecah jadi banyak gitu, pasukan yang banyak. Bagaimana kami nggak ketakutan gitu kata dia. Nah, ini saya dengar sendiri ya dari orang Muslim. Dan banyak lagi ya kisah-kisah seperti itu yang terjadi waktu itu dalam perang Bosnia melawan Serbia waktu itu. Jadinya ramai tahun 90-an. Apalagi dalam itu ada buku khusus ya. Ya tuh sekarang masih ada nggak buku itu ya? Sudah diterjemahkan. Dulu saya pernah membaca, saya cuma tidak tahu di mana bukunya. Ada buku kecil, isinya itu Karomah Mujahidin Afwan. Itu isinya cerita-cerita begitu.
Ada lagi kisah-kisah kalau dulu di majalah itu kisah bagaimana peperangan di Yaman, kaum muslimin pasukan Islam melawan orang-orang komunis dalam perang saudara di Yaman dulu ya. Ini juga terjadi peristiwa seperti itu. Nah ini memang nyata gitu ya, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kaum muslim. Ini sedikit lagi ya. Ya ringkasnya lah ya, kaum orang-orang Hawazin pada saat itu bisa dikalahkan oleh kaum muslimin, dan kemudian Rasulullah SAW membagikan ghanimah. Ya. Ini waktunya sudah ini ya, saya percepat lagi. Dan di sini sebenarnya sempat ada permasalahan dalam pembagian ghanimah ini. Ya. Ada kecemburuan dari kalangan muhajirin dari kaum muslimin. Karena apa? Ketika pembagian ghanimah tersebut, Rasulullah banyak memberikan ghanimah itu kepada tokoh-tokoh Quraisy dan kabilah Arab yang baru masuk Islam. Dapat bagian banyak sekali gitu mereka itu. Padahal tadi ya, mereka itu kan baru masuk Islam, keimanan juga belum. Menurut pandangan orang-orang Ansor, kok kamu yang sudah nggak kebagian gitu. Malah mereka yang dibagi kita kebagian. Nah ini manusiawi ya, muncul sifat-sifat seperti itu. Padahal Rasulullah ini kebijakan seperti itu maksudnya untuk melunakkan hati orang-orang yang baru masuk Islam, supaya mereka ini semakin terikat dengan Islam gitu, untuk melunakkan hati mereka gitu. Nah di antaranya dalam peristiwa ini nanti muncul cikal bakal Khawarij. Mereka dia ini sampai mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Tapi ini bukan dari kalangan bukan dari kalangan Ansor ya, bukan dari kalangan orang beriman. Jadi kalangan Arab yang itu ya, kabilah Arab yang tidak kebagian. Dia mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adillah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah marah ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau saya tidak bertakwa, kalau saya tidak berbuat adil, siapa yang akan bertakwa? Siapa yang akan berbuat adil di antara kalian? Kata Rasulullah. Umar langsung menyambut pedangnya. Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh orang ini. Kata Rasulullah, biarkan dia. Kemudian kata Rasulullah, tapi nanti dari sulbinya orang ini akan muncul orang-orang yang dia ini rajin membaca Al-Quran, sehingga kamu itu merasa malu dengan bacaan Quran mereka. Mereka saum, sehingga kamu ini merasa malu dengan saumnya mereka, karena sedikitnya saum kalian dibandingkan saum mereka. Tapi mereka ini telah keluar dari agama seperti keluarnya busur dari tanah. Mereka membaca Al-Quran tapi hanya sampai di kerongkongan, tidak sampai ke dalam hati. Nah, itu sinyalnya dari Rasulullah tentang orang-orang Khawarij. Dan kata Rasulullah, ini muncul dari keturunan orang-orang ini. Orang-orang Khawarij itu kan memang orang-orang Arab, pedusunan gitu ya, punya semangat keislaman tapi tidak didasari ilmu yang memadai. Akhirnya ya nanti melakukan pemberontakan di masa-masa pemerintahan Utsman bin Affan, pada masa Ali bin Abi Thalib. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.